Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan belajar kembali dengan Microsoft SQL Server, database dari Microsoft. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana mengenable akun SA atau sistem admin di dalam SQL Server. Hari ini kita akan belajar membuat login menggunakan user SQL Server. Jadi kita akan custom usernya, kita akan menggunakan user kita sendiri. Kemudian setelah itu kita akan membuat user database-nya, dan terakhir adalah kita akan meng-assign atau memberikan permission kepada user yang sudah kita buat tadi. Baik, kita akan langsung saja buka Microsoft SQL Server-nya. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat login di dalam database SQL Server, kemudian membuat user ke dalam database-nya, serta memberikan permission atau akses kepada user tersebut. Jadi di SQL Server itu ada dua user ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di sini. Nah, ini saya masuk menggunakan akun SA yang kemarin kita sudah buat ya. Saya masukkan di sini passwordnya, klik connect. Nah, di dalam SQL Server ada dua metode login atau user gitu ya. Jadi ada dua user di SQL Server. Yang pertama adalah user untuk masuk ke dalam servernya. Jadi di sini terlihat nama server saya adalah desktop Ceki U5ONI gitu ya. Kemudian service-nya adalah SQL Server 2016. Kemudian loginnya menggunakan SA. Nah, di dalam SQL Server ini ada dua security. Yang pertama adalah security untuk servernya. Jadi di sini kita bisa masukkan login-loginnya. Di sini terlihat ya teman-teman ya. Di sini SA-nya sudah ada. Yang kemarin kita sudah aktifkan. Nah, pertama adalah kita akan membuat login dulu menggunakan SQL Server. Login ini ya adalah tahap pertama kita bisa masuk ke dalam servernya. Tapi setelah kita masuk, belum tentu kita bisa masuk database-nya gitu ya. Makanya kita akan membuat, setelah kita bikin login, kita akan membuat namanya adalah user database-nya. Oke, kita akan coba teman-teman ya. Pertama kita akan membuat login di sini. Login ini adalah pintu masuk untuk masuk ke dalam database-nya. Jadi kita harus bikin dulu di sini. Caranya adalah kita bikin user baru, klik kanan di sini, kemudian new login. Kemudian kita masukkan login kita gitu ya. Contohnya di sini namanya adalah loginnya adalah Fajar. Kemudian di sini ada namanya pilihan Windows Authentication atau SQL Server Authentication. Karena nanti kita akan menggunakan user ini di dalam bahasa pengumuman Delphi. Teman-teman bisa lihat di playlist Delphi. Makanya kita pilihnya adalah SQL Server Authentication. Kemudian kita akan masukkan passwordnya di sini. Ya, masukkan kembali passwordnya. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan gitu ya. Jadi yang pertama invoice password polisi ini harus contreng saja teman-teman ya. Kemudian yang di sini ini diusahakan di uncheck aja ya, karena kalau kita pilih enforce password expiration nanti passwordnya akan expired gitu ya. Kapan expirednya? Expirednya itu tergantung daripada settingan Windows kita. Jadi kalau teman-teman pengen lihat kapan expirednya, bisa ketik di sini di pencarian, ketik aja di sini lokal security policy ya di sini. Jadi diklik. Nah, ini tergantung settingan di sini di akun polisi di passwordnya. Nah, di sini ada namanya maximum password age. Nah, di sini defaultnya adalah Windowsnya 42 hari. Jadi kalau kita tidak ganti ini, makanya ketika kita contreng yang enforce password expiration, nanti setelah 42 hari maka passwordnya itu akan minta diganti. Jadi expired gitu ya. Otomatis minta diganti. Makanya kita nggak uncheck di sini. Kemudian kalau yang bawahnya gitu ya, ini aja user must change password at next login. Jadi ketika kita sudah buatkan passwordnya, nanti kalau mau login lagi harus ganti password. Jadi ini jangan diconteng saja, ini juga enggak. Jadi biar passwordnya itu akan tetap gitu terus sampai dengan kita sebagai admin tidak menggantinya, seperti itu. Kemudian klik OK di sini. Nah, di sini sudah ada login dengan nama Fajar dan passwordnya
kita sudah set tadi. Nah, di sini belum selesai, ini hanya bisa login saja ke dalam database SQL Server ini. Jadi kita akan coba praktekkan di sini database engine. Kemudian saya masukkan di sini Fajar. Nah, sini ya. Kemudian saya masukkan passwordnya. Klik connect. Nah, di sini saya minimize dulu yang atas ya. Nah, di sini otomatis dia nggak akan dapat akses apa-apa di sini teman-teman, karena hanya bisa login saja gitu ya. Seperti itu. Nah, ini cuma terlihat dua karena kita belum kasih apa-apa untuk account Fajarnya di sini. Seperti itu. Oke, di sini kita disconnect lagi aja biar nggak bingung. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan assign database-nya gitu ya. Jadi akan assign database-nya, tapi sebelum itu kita harus bikin database dulu biar kelihatan nanti kita bisa setting permission untuk user tersebut ya. Jadi di account SA kita bikin sebuah database baru di sini, new database. Dan saya masukkan database-nya, contohnya adalah post. Ini ya. Database post. Kemudian saya klik OK. Ya. Kemudian berikutnya saya coba akan create sebuah table di sini ya. Klik kanan new table, gitu ya. Dan saya isi dengan ya, sini ya isi dengan item ID. Ini saya isi dengan item name. Ya. Salah ya. Di sini saya isi dengan varchar ya. Atau nvarchar boleh, nvarchar. Ini besarnya itu katakanlah 30. Kemudian item name ya. Kemudian saya isi dengan nvarchar juga, nvarchar ya. Di sini saya isi dengan 100 ya. Kemudian saya isi dengan unit satuannya, saya isi dengan unit. Di sini saya isi nvarchar ini 10. Nah, kemudian yang berikutnya saya isi dengan contohnya adalah minimum stoknya, stoknya, stok barangnya ini ya, min stok. Kemudian saya isi dengan di sini numerik ya, numerik 18, 2 digit di belakang koma, max stock. Ini saya isi dengan sama dengan numerik 18,2. Nah, kemudian berikutnya saya isi dengan harga beli ya gitu ya. Harga beli di sini saya isi dengan harga beli bahasa Indonesia aja ya, harga beli. Ini saya copy aja di sini. Nah, ini harga jual. Nah, ini sama. Kemudian terakhir saya kasih ini adalah contohnya aktif, is aktif. Nah, jadi digunakan contohnya adalah barang-barang di dalam sini kalau udah nggak aktif di uncheck, jadi biar nggak bisa diambil ketika ada penjualan. Kemudian saya masukkan di sini is aktif, itu saya isi dengan bit ya. Nah, bit itu true dan false atau 0 dan 1. Kemudian saya simpan di sini, save. Oke, saya kasih nama dengan tabelnya namanya barang. Seperti itu. Belum ya, belum saya simpan, saya kasih ini dulu. Ini sebagai primary key-nya. Nah, kemudian saya simpan. Isi barang. Gitu ya. Kemudian klik oke. Nah, oke. Di sini akan terlihat sebuah tabel baru namanya barang, gitu ya. Kita menggunakan akun SA di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah bikin ini ya, teman-teman, database post. Kemudian kita akan memberikan akses database post ini kepada user yang sudah kita buat tadi, yaitu user Fajar gitu ya. Nah, untuk memberikan akses ke dalam database post ini, kita klik di sini. Kemudian kita masuk ke security. Ya, di sini belum ada user
Fajar ya teman-teman. Jadi kita akan harus bikin dulu supaya user Fajar tadi yang kita buat bisa akses database post atau skema post ini. Kemudian caranya kita klik kanan di sini, new user, kemudian username-nya kita isi dengan nama lengkap, ya. Oke, si Anto ya. Kemudian berikutnya login name-nya saya isi dengan kita cari di sini login, yaitu kita sudah buat tadi. Terus aja kita cari namanya di sini Fajar ya teman-teman ya. Klik OK. Kemudian klik OK. Kemudian default skemanya kita isi dengan karena kita mau sebagai database owner, berarti database objeknya adalah ini ya. Jadi skemanya kita isi dengan database objek. Kemudian klik OK di sini teman-teman ya. Nah, sampai sini kita sudah berikan membuat akses user untuk si Fajar tadi bisa akses database post. Kemudian kita akan coba di sini masuk menggunakan user Fajar. Ke sini Fajar. Kemudian saya masukkan passwordnya. Klik OK, kemudian kita masuk ke database-nya. Database penjualan harusnya nggak bisa, ya oke, benar tidak bisa. Kemudian kita masuk post, ini bisa masuk. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman terlihat user Fajar belum punya akses untuk semua objek di dalam database post, entah itu table, entah itu view dan lain sebagainya, atau store procedure ya teman-teman. Jadi caranya gimana supaya kita bisa berikan akses objek terutama table, view ataupun store procedure kepada user Fajar tadi. Jadi kita balik lagi ke saya disconnect dulu yang ini. Kita balik lagi ke sini. Kemana? Ke SA, user SA. Kemudian kita masuk ke postnya. Kemudian klik kanan di sini. Kemudian properties. Kemudian di securable-nya kita kasihkan akses untuk objeknya teman-teman ya. Di sini kita tinggal saja pilih securable, kemudian pilih klik search. Kemudian di sini ada macam-macam ya teman-teman. Kalau kita mau asihkan user assign untuk aksesnya, jadi atau namanya adalah permission untuk user Fajar tadi. Jadi kita bisa pilih objek, ada 3 pilihan, ada specific object. Kalau kita klik di sini akan muncul objek-objek yang harus kita kasihkan gitu ya. Ada database, store procedure, table, view dan segala macam. Tapi kita tidak menggunakan ini, jadi saya tutup aja jadi. Kemudian kita masuk ke sini aja, all object belonging to schema, kita pilihnya adalah yang DBO, ya, data atau database objeknya. Jadi otomatis semua akan keakses gitu ya. Kemudian saya klik OK. Jadi ketika kita klik OK di sini pilih DBO, jadi skema yang di sini muncul adalah semua tabel-tabel yang ada di dalam database post atau skema post tadi. Karena kebetulan di sini tabelnya cuma satu, yang munculnya satu. Nanti kalau misalnya view-nya ada, muncul lagi di sini view-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita teman bisa assign untuk apa namanya si user Fajar tadi mau apa nih gitu ya di dalam tabel barang. Contohnya dia bisa select saja gitu ya. Jadi saya pilih select aja gitu ya. Kemudian berikutnya dia bisa apa namanya insert gitu ya, insert. Nah, jadi kita set si user Fajar tadi, dia hanya bisa insert dan select aja. Jadi update kemudian delete pun juga nggak bisa. Coba kita coba teman-teman, kita tes kemudian klik OK ya. Kemudian kita coba login menggunakan user Fajar tadi. Kemudian saya masukkan di sini ada passwordnya. Klik OK. Nah, yang tadinya itu belum bisa akses database atau objeknya belum ada. Jadi sini sudah di data post harusnya sudah ada tabelnya. Nah, teman-teman objeknya udah kita kasih akses. Cuman tadi hanya bisa select dan insert ya teman-teman ya. Jadi kita coba bikin query di sini. Kemudian select bintang from barang ya. Nah, seperti itu. Oke, select di sini. Oke, bisa select ya teman-teman. Coba kita insert sekarang. Jadi kita insert data baru di dalam tabel barang. Jadi kita bikin insert into gitu ya, barang
kemudian di sini saya tambahkan kurung, kemudian sini saya kasih values, kemudian gabung tutup kurung, saya isi dengan isinya. Di sini ada item ID, kemudian item name gitu ya tadi ya, kemudian unit tadi ya, kemudian berikutnya ada apa tadi ya, di sini minimum stock, koma max stock, kita isi semua ya. Kemudian di sini ada harga beli, kemudian harga jual, kemudian ada is active ya. Nah, saya geser dulu di sini biar kelihatan. Nah, kita masukkan stringnya di sini. Oke, teman-teman ya, di sini item ID saya isi dengan contohnya 001. Kemudian namanya karena string saya masukkan di sini contohnya pillow gitu ya. Di sini coklat. Contohnya pillow coklat. Kemudian satuannya adalah saya isi dengan contohnya box. Sini, oke. Box. Kemudian berikutnya setelah unit ada minimum stoknya, saya isi dengan minimum stoknya contohnya 100. Kemudian maksimum stoknya contohnya 200 box maksudnya ya. Kemudian ada harga belinya contohnya saya isi dengan 150.000. Kemudian harga jualnya saya isi dengan 200.000 contohnya ya. Kemudian is aktifnya saya isi dengan true atau aktif atau bisa digunakan. Kemudian saya eksekusi di sini. Oke, di sini there is more column specified values close number values was must be specified column. Jadi kolomnya sepertinya nggak sama ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Coba kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah pas errornya. Oke, temennya itu stock. Harga beli harga jual is aktif. Nah, 01 kilo box. Oh, oke teman-teman, di sini salah ya. Di sini bukan titik, di sini koma gitu ya. Nah, kita blok lagi. Nah, oke. Nah, oke, berhasil. Jadi kita tadi sudah kasih akses untuk Fajar ini bisa select, kemudian bisa insert. Coba kita update ya teman-teman. Harusnya ini nggak bisa kita update karena memang belum dikasih update. Jadi kita update barang di sini, kemudian set saya isi dengan saya ganti mau minimum stoknya ya, minimum stok itu sama dengan 50 ya. Saya kasih di sini kondisi where item ID ini sama dengan di sini 001 ya. Nah, 001. Nah, harusnya nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi karena kita memang belum kasih akses permission untuk update, jadi the update permission was denied on the object barang di database post untuk skema DBO. Jadi kita akan kasihkan di sini untuk apa namanya, buat bisa edit ya. Jadi kita masuk ke akunnya SA ya teman-teman ya. Di sini SA, kemudian di sini klik kanan properties ya. Kemudian di barang kasih akses untuk di sini update. Nah, seperti itu kita kasihin aja semua ya teman-teman. Bisa alter, control, bisa delete, bisa insert juga sudah ya, select dan segala macam. Contohin aja semua di sini biar nggak bolak-balik, kemudian klik OK. Oke, coba kita akses lagi, masih di Fajar di sini ya. Misalnya saya blok, harusnya ini sudah oke. Oke, berhasil teman-teman ya. Nah, itu contoh daripada bagaimana memberikan action atau assign permission kepada user gitu ya. Nah, sampai sini kita sudah bisa akses untuk objeknya. Tapi di kendala di sini adalah ketika ada objek baru kita harus tambahkan secara manual teman-teman ya. Jadi saya disconnect dulu, disconnect. Nah, oke. Kemudian ini saya tutup aja ya. Ya.
kemudian no aja di sini. Jadi di sini ketika kita menggunakan masuk ke user apa namanya Fajar tadi, ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Kemudian klik connect. Di sini Fajar ini tidak bisa membuat sebuah objek di dalam database POS gitu ya. Kenapa? Memang karena kita nggak kasihkan gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, kita bikin query. Jadi saya bikin ini aja, view aja, select bintang from barang gitu ya. Kita seleksi barang dulu. Jadi nah, ketika kita buat objek lain, contohnya kita bikin tabel baru di sini, new table. Nah, dia nggak akan dapat permission, jadi nggak bisa create table karena memang kita nggak allow gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa allow untuk buat tabelnya dan objek yang lain, contohnya view ya, create view. Nah, kemudian di sini ada nama viewnya v barang, kemudian salah ya, v barang, kemudian S di sini ya teman-teman ya. Kemudian saya kasihkan select di sini bintang from barang. Oke. Saya isikan di sini, saya isi filenya ya. Item ID, kemudian item name, kemudian unit, kemudian ada minimum stock, kemudian ada max stock, kemudian ada harga beli, ada harga jual, ada is active. Nah, is active. Nah, oke, saya blok dulu di sini. Oke, kemudian saya bikinkan view-nya, create view, nama view-nya v barang, s ini adalah isinya adalah ini. Klik kanan, execute. Kalau mau be unique, oke, item ID, oh ya, item name ya, item name, blok. Nah, ini juga nggak bisa teman-teman, kita buat objek baru di sini. Objek itu di dalam database itu ada table itu objek, view itu objek, store procedure, kemudian function itu juga objek, index pun juga objek. Makanya ini terbatas supaya kita bisa user Fajar bisa membuat objek dan memodifikasinya, kita kasihkan aksesnya gitu ya, menggunakan SA ini menjadi DB owner gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke akun SA-nya ya, SA adminnya, dan passwordnya di sini. Ya, oke, kita sudah masuk ke SA. Kita akan berikan akses untuk user Fajar, nih ya, menjadi DB owner. Dan masuk ke membership, kita masukkan ke DB owner. Oke, kemudian klik OK. Nah, DB owner ini kalau sudah menjadi DB owner, user Fajar ini dia bisa create, update, delete secara otomatis ya teman-teman. Jadi di sini nanti walaupun ini cuma satu, tapi ketika kita ada objek baru, dia akan otomatis bisa akses juga karena sudah menjadi membershipnya adalah DB owner seperti itu. Dan kita coba tes di sini, masuk ke Fajar, kemudian kita blok, bikin objek view-nya di sini, ya, execute. Nah, berhasil seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba bikin table, harusnya juga bisa, nggak ada pesan ini lagi, new kemudian table. Nah, seperti itu. Nanti tinggal save teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada tabel barang, kemudian di sini ada view-nya yang udah kita buat tadi, yaitu view barang untuk user Fajar. Baik teman-teman, saya kira itu aja. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana membuat login user di SQL Server, kemudian membuat user di dalam database-nya. Yang terakhir adalah kita memberikan akses permission kepada user tersebut. Baik, itu saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.